Semaring waya Siti Bentar ingkang peputra. Cirebon dikenal sebagai kota wali yang sangat kaya akan budayanya. Terutama seni wayang kulit. Setiap gerakan wayang kulit adalah cermin kehidupan masyarakat yang penuh makna. Dengan banyak warna dan cerita, wayang menggambarkan kehangatan, gotong royong, dan kekuatan jiwa masyarakat Cirebon. Wayang kulit tersendiri dibagi menjadi dua gagrak, yaitu ada gagrak kaler dan gagrak kidul. Itu yang penyebutan di Cirebon sendiri ataupun kota maupun kabupaten Cirebon. Yang namanya wayang kulit ataupun wayang purwa, ini di dalam kegiatan hajat ataupun kegiatan bermasyarakat sudah disediakan oleh undang-undang itu, khususnya di Kabupaten Cirebon, wajib kegiatan adat desa wajib nanggap wayang kulit. Kenapa? Karena wajib nanggap wayang kulit, intinya melestarikan kesenian tradisi warisan para leluhur supaya tidak punah tergerus dengan perkembangan zaman. Desa Selangit terletak kurang lebih 30 km dari pusat kota Cirebon. Desa yang berada di Kecamatan Kelangenan, Kabupaten Cirebon ini masih menjaga budaya dan tradisi Cirebon. Seperti seni wayang kulit, yang sampai saat ini masih terus dilestarikan oleh masyarakat setempat. Cirebon sendiri memiliki pakem yang unik. Menurut saya sih ikonnya di berbagai perbedaan wayang yang lainnya itu. Kalau di Cirebon lebih familiarnya dikenalnya itu Punakawan. Nah, di Punakawan ini justru kalau
kita melihat ke yang lain, kalau di Punakawan itu jumlahnya 4 yang lainnya. Kalau di daerah-daerah yang lain jumlahnya 4. Kalau di Cirebon sendiri unik, ada 9 bentuk atau 9 karakter. Dan diantaranya ada Semar, terus ada Petruk atau Cungkring, terus ada Duala, ada Butarota, terus ada Ceblok, ada Gareng, ada Bagal Buntung, ada Curis, ada Bagong. Yaitu 9 jumlahnya. Memang kalau wayang kulit kan sudah masuk di karakter kepribadian kita sehari-hari, yang mana dari cerita Bratayuda dan lain sebagainya itu ada visual yang kita dapat di cerita tersebut. Nah, kalau di Cirebon sendiri identiknya itu ya kita menggambarkannya itu di Punakawan yang 9 itu. Karena di 9 Punakawan itu jumlah yang 9 itu benar-benar ada ada bentuk yang perlu kita amati, karena di 9 wayang itu bentuknya nggak sempurna. Nah, di 9 karakter ini, Punakawan Cirebon ini memiliki karakter yang berbeda-beda, kayak semacam kita menyudutkan ke Bagal Buntung. Nah, mungkin di pakem yang lain tidak ada Bagal Buntung, tapi kalau di Cirebon Bagal Buntung ini jadi ciri khasnya pagelaran yang ada di Kabupaten Cirebon. Yang mana Bagal Buntung ini memiliki fisik yang unik, dari mulai fisik kaki ya. Kaki itu bisa dinamakan Bagal Buntung karena kaki depannya itu buntung atau nggak ada. Nah, jadi fisik itu suatu percontohan yang benar-benar kita amati di dalam kehidupan kita sehari-hari, karena yang namanya manusia kan tidak ada yang sempurna. Nah, disitulah fisik dari mulai bentuk ke bentuk wayang yang 9 ini memiliki karakter yang sudah menggambarkan. Nah, menggambarkan dari fisik dan wujud. Nah, apalagi kalau di Cirebon yang 9 ini, dari mulai berbicaranya aja memiliki karakternya masing-masing. Dari karakter Bagal Buntung sudah kakinya depannya nggak ada. Terus ngomongnya itu sada pelan. Untuk proses pembikinan wayang kulit sendiri, awalnya itu kita mencari bahan baku. Bahan baku kulitnya khusus kulit kerbau. Kulit kerbau yang kita pakai. Nah, di situ harus yang perempuan, induk, harus yang induk untuk bahan baku pembikinan wayang. Nah, setelah itu proses pertamanya itu untuk pembikinan wayang kulit, proses perendaman. Nah, yang mana sebelum sebelum kita meniti ke yang lainnya, kita proses awalnya namanya perendaman. Nah, perendaman dulu, rendam kulitnya sampai semalam. Nah, sudah selesai perendam kulit, baru kita proses yang proses kedua, yaitu proses penjidangan. Nah, proses penjidangan sendiri, selama dijidang itu kita kerokin bulu-bulu yang ada di kulit tersebut, kita hilangin. Nah, selesai proses penjidangan, kita beralih ke proses yang ketiga. Ya, setelah kulitnya kering, kita baru proses pencoretan, pengorekan atau bikin sketsa wayang yang kita butuhkan. Nah, misalnya kita bikin Arjuna, kita bikin Arjuna sketnya di kulit tersebut. Nah, proses sudah kita gambar prosesnya, baru kita beralih ke proses selanjutnya. Nah, proses selanjutnya ini
kita kalau disebut untuk para pengrajin itu namanya nata. Nata itu mahat, sama halnya. Kalau mahat kan bahasa ukir kayu mahat. Nah kalau di bahasa kita wayang kulitnya nata namanya. Nah kita beralih ke proses pengecetan namanya. Nah yang mana proses pengecetan ini kita dibutuhkan sesuai karakter wayangnya. Contoh kita bikin wayangnya Arjuna, ya berarti disesuaikan dengan kebutuhannya wayang Arjuna tersebut. Nah selesai proses pengecatan, yaitu beralih ke proses finishing namanya, finishing wayang. Nah selesai sudah di pengecatan semuanya, baru kita bikin cempurit atau gagangnya, gagang untuk pemegang wayangnya. Nah cempurit ini di Cirebon sendiri ada ada dua bahan baku yang dibutuhkan, yaitu ada dari tanduk sama dari kayu. Nah untuk bahan tanduk sama kayu ini prosesnya lamahan di proses bikin cempurit tanduk sama yang kayu, karena ada beberapa tahap ke tahapnya, dari mulai ngeluruskan tanduknya dan lain sebagainya. Nah kalau kayu sendiri tidak ada proses yang begitu rumit seperti tanduk. Persiapan pagelaran wayang dimulai dengan ritual penebangan batang pohon pisang oleh dalang yang dibantu warga sekitar, yang kemudian digunakan untuk menancapkan wayang. Setelah penebangan batang pohon pisang, persiapan pagelaran wayang selanjutnya adalah menata panggung untuk pagelaran. Mulai dari penyusunan alat musik gamelan untuk mengiringi dalang, hingga pemasangan kelir untuk memproyeksikan bayangan wayang. Untuk pagelaran di Cirebon, apalagi di sini
desanya itu masih apa namanya, masih memegang adat istiadatnya. Di antaranya ada acara unjungan. Unjungan sendiri di setiap desa atau di setiap kecamatannya itu masih diharuskan untuk apa namanya, menanggap. Di menanggap tersebut diharuskan desa itu harus ada pagelaran wayangnya. Kayak ada acara pesta-pesta Mapagisri, Sedekah Bumi, Tulak Tanggul kalau menurut bahasa sininya. Itu dalam 1 tahunnya itu, kalau untuk pagelaran wayang di balai desa diharuskan bisa sampai 5 sampai 7 pementasan dalam 1 tahun. Nah, di desanya sendiri udah pokok ada, dan di situs menurut masyarakat ini, di situs-situsnya kayak semacam situs Kibuyutan dan lain sebagainya, itu masyarakatnya mengasih tempat untuk wadah pagelaran wayangnya, bertujuan untuk melestarikan atau mengenal bahwasanya wayang ini masih apa namanya, masih ada dan masih ada regenerasinya dan masih bisa dinikmati oleh regenerasi muda saat ini. Adikku, mendapat 5 pancer adikku kang kuasani. Bilih kakang narada kang bandaraken boten sadar. Niku kang gadari kuasa yen adikku. Kanjeng Syekh Sultan Gunung Jati ataupun yang disebut dengan Syekh Syarif Hidayatullah mengemban di Pulau Tanah Jawa ini, menyebarkan agama syariat Islam itu melalui media dakwah, menggunakan alat wayang kulit beserta dengan gamelannya. Karena wayang ini adalah salah satu penokohan prawata kehidupan manusia dari zamannya Nabi Adam dan zaman Nabi yang terakhir Muhammad SAW. Ini menggambarkan prawata kebaikan,
prawatak keangkara murkaan, prawatak sujud syukur kehadap Ilahi Robbi, itu semuanya digambarkan melalui oleh penokohan wayang. Saderunge ula lapetaken matur kesuwun. Kita semua dalam golongan apapun, kita mari melestarikan kebudayaan, mencintai seni tradisi, mencintai kearifan lokal kita, mencintai budaya kita. Yang namanya seni dan budaya itu adalah karakter suatu bangsa negara maju. Kenapa? Bangsa yang baik akan menghargai dan mencintai seni dan budayanya. Bangsa yang akan maju akan mencintai akar budaya seni tradisi leluhurnya. Karena mengapa dikatakan demikian? Kita tidak lepas dari yang namanya karuhun ataupun sesepuh-sesepuh kita yang menciptakan kesenian, yang menciptakan peninggalan wayang, yang menciptakan seluruh peninggalan-peninggalan yang sampai saat ini kita nikmati. Seharusnya kita sebagai generasi penerus menjaga, merawat, ngamumule, jangan sampai kesenian tradisi, kesenian lokal kita diakui oleh negara asing. Itu poin yang paling terpenting. Wayang sudah masuk ke kategori UNESCO yang sudah perlindungannya 100%. Wayang itu adalah milik Indonesia, wayang kulit.